Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, marilah kita mendengarkan mendengarkan kisah Jepri jadi mualaf. Oke, langsung saja kita ke videonya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Gunawan. Saya seorang muslim. Dulunya saya Katolik. Saya besar di keluarga Katolik yang taat, alhamdulillah. Jenjang sekolah saya SD, saya masuk di sekolah Katolik di Surabaya, kelas 1 sampai kelas 6. Sorry, dari TK dulu ya. TK itu TK Katolik, namanya Santo Carolus, dari TK sampai SD kelas 6. Terus kelas 1 SMP saya masih lanjut di sekolah itu, sekolah Katolik itu. Kelas 2 SMP saya pindah ke NTT. Saya ikut Om. Kebetulan adik mama saya di NTT, tepatnya di WK Bubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Saya masuk di SMP Stella Maris. Jadi saya lulusan SMP Stella Maris WK Bubak. SMA-nya saya masuk SMK, malah menang kejuruan di WK Bubak. Saya ambil jurusan pariwisata. Jadi singkat cerita, saya mengenal Islam itu kelas 2 SMA. 2 SMA tadi, saya sama teman saya. Kebetulan teman saya itu adalah perantau di NTT. Dia merantau ke situ, dan dia agamanya Muslim, saya masih Katolik waktu itu. Jadi saya sering antar jemput beliau, antar jemput. Yaitu saya lihat kebiasaan orang Islam, cium tangan. Nah, jadi dari cium tangan tadi itu, saya merasa terpukul. Wah, selama 17 tahun saya tidak pernah cium tangan ibu saya. Malah saya selalu ribut sama ibu, bapak, saudara-saudara saya. Saya bukan anak yang baik. Waktu saya masih Katolik, saya bukan anak yang baik. Jadi ya setiap hari saya selalu melihat hal itu. Pagi jemput, pulang lagi nganterin, selalu saya lihat hal seperti itu. Ya mas, kebetulan saya dapat izin bawa motor, jadi saya jemput teman saya. Jadi seperti itu. Ibunya pedagang, seorang pedagang makanan. Bapaknya sopir. Rujak cingur, soto ayam. Iya, di pinggir jalan depan asrama tentara di NTT waktu itu. Nggak tahu sekarang udah di mana saya. Jadi saya selalu setiap pulang sekolah itu ditawarin makan. Le, ayo makan. Waduh bu, gak usah bu, pulang ke rumah aja. Ora apa-apa, tak apa-apa. Awakmu wis tanggep anak dewe, kamu udah tanggep anak sendiri. Nah, bahasa-bahasa seperti itu yang buat saya, ya Allah, saudara juga bukan, tapi ramah, menunjukkan akhlak yang baik. Benar-benar saya tersentuh sekali. Akhirnya, singkat cerita, waktu itu saya aktif di gereja. Di WK Bubak tadi, saya aktif di gereja. Saya di hire sama teman-teman dari gereja Kristen Protestan WK Bubak. Jadi saya di hire sama mereka untuk jadi drummer. Saya pemain musik gereja. Waktu itu kita seringlah dipakai untuk acara kawinan, pentas seni, sampai lintas ke beda provinsi, kabupaten kayak gitu. Iya, saya dulu drummer dan saya juga komposer. Di dunia musik itu ya bisa dilihat lah nanti kalau ketemu saya gitu, tato saya semuanya bahasnya tentang musik. Tato saya musik semua di badan, musik semua. Jadi kayak gini nih, aduh, afwan nih. Ini ada mic, ada stick drum, ini ada, dulu waktu itu ada artinya sih, ada musik-musik gitu, ada nada-nada tangga. Ya ini bukan sesuatu yang dibanggain ya, jangan dicontoh nih. Nih yang muslim ataupun yang khususnya muslim lah, yang muslim atau muslimah itu yang mau rencana bikin tato jangan. Kalau bisa nggak usah, janganlah. Misal juga sih. Ya akhirnya singkat cerita saya main drum di situ, saya main musik. Saya suka lah kemana-mana main musik, ngedrum. Hobi saya. Ya sampai saya nabung beli drum sendiri seperti itu. Dan akhirnya 2010
Saya sudah nggak di NTT, saya hijrah ke Labuan Bajo, saya jalan kemana-mana Labuan Bajo. Udah pernah saya ke Bali, Lombok, dan alhamdulillah kadar Allah waktu saya sempat di Lombok banyak pelajaran yang saya dapat juga di Lombok. Saya jadi kuli bangunan, saya tinggal dengan Pak Haji namanya. Saya lupa tuh kalau nggak salah Pak Rahmat. Sudah muslim belum? Saya belum muslim. Saya hidayah Islam itu mungkin mau datang, cuman saya tolak. Saya tolak waktu itu dan saya Ceritanya gimana Pak Hidayah itu muslim Ustaz? ya itu tadi ketika saya lihat keluarga teman saya ini si Fulan akhlaknya benar-benar baik, mereka tidak pernah memaksakan, mereka hanya mencontohkan betul-betul apa ya, kita sebagai perantau ini kan ya jauh dari orang tua, saya merasakan namanya orang tua seperti apa, seperti itu. Jadi gimana ya, nggak bisa dijelasin pakai kata-kata sih, bener-bener yang baik banget. Beliau orang Malang cuy, Jawa Timur, serius, sampai sekarang kita masih kontak-kontakan di Facebook dimanapun, jadi gitu. Apa ya, setelah itu saya ke Lombok, saya jadi kuli bangunan di situ, saya kerja. Nah itulah muncul lagi, ternyata saya dipertemukan sama orang-orang yang baik, seorang haji namanya Pak Haji Rahmat, semoga Allah menjaga beliau. Beliau banyak sekali mencontohkan hal aneh menurut saya. Kita bangun rumah, bangun kos-kosan, tuh di depan garasinya ada keran, sekitar 3-4 keran air. Masjidnya di sebelah sana, jadi setiap warga yang mau ke masjid, mau sholat, itu biasanya ini, wudunya di tempat Pak Rahmat. Saya merhatikan, loh Pak, dalam hati saya, Bapak ini kok gini ya mau dibilang bodoh juga. Menurut saya waktu itu ya bodoh. Karena kan pasti bayar listrik, oke, pertama ya listrik, yang kedua buang-buang air, yang ketiga ngotorin tempatnya dia kan. Tapi kok dia mau? Saya nggak berani nanya waktu itu. Saya setelah kerja sekitar sepekan 2 pekan, saya sudah kerja di situ. Jadi catatan setiap hari Ahad, Sabtu atau Ahad, saya terima gaji. Gaji saya per hari 50.000 waktu itu. 50.000. Jadi sekitar 350 ribuan per pekan. Ya namanya kuli ya. Jadi setelah itu saya berani nanya, setelah 2 pekan kerja saya tanya sama Pak Rahmat. Pak Rahmat, ya dek, mau tanya Pak, kok sini kok Bapak kok nyiapin keran-keran ini buat apa? Ini keran-keran kan boros Pak ya, listrik, air, segala macam kotor. Saya diketawain. Nggak apa-apa lah. Itu memang saya siapkan untuk umat. Itu. Jadi, ya nantilah kamu akan tahu sendiri jawabannya, Dek. Oh iya. Udah, akhirnya jalan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pas Jumat. Pekan ketiga. Saya udah 2 pekan kan berarti. Kalau hitungan Jumat, saya nggak sholat Jumat. Karena saya kan belum muslim. Nah, si Pak Rahmat nanya balik ke saya hari Jumat. Kamu kok nggak pernah sholat Jumat? Jadi saya bilang, Pak minta maaf Pak, saya Katolik. Oh Katolik? Oh iya, maaf, saya pergi dulu ya. Ya pergi. Di situ sih saya suka selalu merhatikan orang wudhu di depan rumah. Wudhu, terus ya saya suka iseng lah merhatiin tata cara wudhunya, segala macem. Tapi untuk mau meyakinkan diri saya untuk masuk Islam, enggak. Belum berani, tapi flashback lagi akhirnya memori saya kan inget sih teman saya, ibunya teman saya, kebaikan-kebaikannya mereka waktu saya masih di NTT tadi itu. Akhirnya selesai pulang itu, selesai Jumatan, hari Sabtu kita terima gaji besoknya. Jadi selesai Jumatan tuh Bapak Haji tuh ya ngobrol sama saya, tapi kok lebih deket nih kayaknya nih, lebih intens nih, nggak kayak biasanya. Akhirnya setelah itu malam Sabtu, hari Sabtunya pas kita gajian tuh pada asar, kita gajian sekitar jam 5-an, pada asar dia manggil, sini dek. Ya Pak, harusnya kan biasanya 350.000 kan normalnya gaji. Tadi kan saya sudah bilangin ya 350.000, saya dikasih 400.000 coy. 400.000 Pak, lebih 50.000 Pak. Nggak apa-apa, bawa aja. Bingung, aduh kok gini ya, tapi jangan ngomong ke teman-teman ya. Iya Pak, saya kamu rajin deh. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah ya. Waktu itu, sekarang saya bilang alhamdulillah, waktu itu ya puji Tuhan. Waktu itu ya dalam hati, cuman nggak berani ngomong face to face kan, soalnya dalam hati puji Tuhan. Berarti apa yang pernah disampaikan keluarga
saya sudah coba praktekin, ya berarti udah dipakai lah istilahnya, untuk jujur, kerja keras, kepake gitu. Udah akhirnya itu setiap hari tuh saya sekitar 4-5 bulanan tuh saya kerja tuh 400.000, 450.000, 400.000, 450.000 selalu dilebihin gitu. Jadi bingung. Udahlah, terima aja, namanya duit juga kan, kita kan butuh duit. Udah, ikannya duit, sama nyari sebotol, duit sebotol gitu. Yang masih zaman jahiliyah dulu. Itu akhirnya ya itulah barang-barang haram, satu botol gitu. Dah paham lah, itu dari zaman jahiliyah tuh. Akhirnya selesai itu saya coba untuk meyakinkan hati saya juga itu ke Lombok sebetulnya pelarian dari Bali karena saya jenuh. Terus terang saya jenuh, saya pernah hidup di dunia malam, dunia hitam, saya coba mau merubah ke putih. Saya nggak mau abu-abu. Prinsip saya adalah kita hidup hitam atau putih. Kalau lu mau hitam, lu mau putih. Jangan abu-abu. Nggak bisa. Prinsip saya waktu itu. Dan insya Allah akan saya pegang sampai sekarang. Saya nggak mau lagi balik ke hitam, saya nggak mau lagi. Saya perbaikin diri dari Lombok itu dari Bali tadi ke Lombok itu. Sebetulnya pelarian aja sih, karena udah jenuh. Alhamdulillah, akhirnya saya coba untuk belajar Islam. Sekalian tanya, udah. Akhirnya saya balik lagi ke NTT. Saya syahadat di Labuan Bajo. Waktu itu saya syahadat di Labuan Bajo. Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih kontak dengan ustadz yang memasukkan Islam saya. Silaturahmi selalu saya jaga, alhamdulillah. Tuh, saya masuk Islam, yaitu kelemahannya Muslim, saudara-saudara kita yang Muslim, ketika syahadat, udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai, peluk-peluk selesai, tidak ada tuntunan. Jadi kita bingung. Saya 2013 Maret masuk Islam, bisa sholatnya 2015-2016. Bayangin, selama itu nggak ngerti sholat sama sekali. Saya bisa sholat ketika saya keluar dari Labuan Bajo. Saya pindah ke Ambon, saya merantau. Karena Labuan Bajo ternyata saya masuk lagi dunia hitam. Saya kecemplung lagi. Gitu. Dan alhamdulillah, bukan teman lah, saya nggak mau panggil teman, sudah saudara saya. Beliau, salah satu mantan kepala tukang saya waktu di Labuan Bajo. Beliau cuma bilang, saya nggak bisa kasih modal. Bro, iya. Nih, lu mau merantau kan? Iya. Dikasih kitab kuning, tuntunan sholat, yang cetakan Surabaya kalau nggak salah. Saya lupa, cetakan. Buku kuning kecil gitu. Itu ada tuntunan sholat. Awal. Itu modal saya, pegangan itu. Sebelum saya hijrah ke Ambon, saya bawa itu. Singkat cerita, saya di Ambon, saya dapat musibah banyak lah, cobaan dari Allah. Dan memang saya minta sama Allah, ya Allah, uji iman saya. Kalau memang saya adalah seorang muslim yang baik, pasti akan diuji. Sama seperti waktu saya Katolik dulu, saya selalu diuji, saya selalu minta. Tapi ternyata ujiannya di waktu saya dulu beda dengan yang waktu saya Islam. Ujian waktu saya masuk Islam adalah banyak sekali. Mulai dari saya dapat fitnah dari keluarga saya, terutama dari om saya. Saya berani cerita seperti ini, saya nggak takut. Alhamdulillah, om saya fitnah saya di keluarga besar saya. Saya dituduh bawa lari uang sekitar ratusan juta. Ya, semoga Allah mengampuni beliau. Yang kedua, saya betul-betul difitnah habis-habisan. Saya dikucilkan dari lingkungan keluarga, lingkungan sahabat-sahabat saya, teman-teman sahabat-sahabat saya, sohib-sohib saya yang waktu di Surabaya itu, sahabat-sahabat kecil saya, alhamdulillah. Dan semua surat-surat saya, ijazah-ijazah saya tidak dikasih sama sekali. Demi Allah, ibu saya masih hidup, saya terbuka, siapapun mau nanya saya berani. Jadi di situ saya belajar arti kesendirian dan saya cuma bergantung sama Allah. Di Ambon saya gembel di depan Masjid Al-Fatah, terasnya Masjid Al-Fatah, Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Yang pernah ke Ambon pasti tahu. Dan pasti mungkin yang rajin sholat di situ pernah lihat saya tahun sekitar 2015 pertengahan, pasti pernah lihat saya. Kalau rajin sholat di situ pasti pernah lihat, karena saya sekitar kurang lebih seminggu sampai 2 minggu tidur di situ. Saya minum dari air wudhu. Kenapa gitu? Karena modal yang saya bawa saya dicopet. Bukan dicopet sih, sorry. Disilet tasnya. Gitu mas. Disilet. Hilang semua duit-duit saya. Cuma ada handphone di sini sama duit sisa 75.000. Karena waktu itu saya cuma cabut 100.000. Total duit yang hilang kurang lebih sekitar 4 juta lebih. 4.800.000, 4.900.000. Karena saya bisa dapat duit itu waktu di Flores, di Labuan Bajo tadi saya jualin perabot-perabotan saya di kos-kosan. Mulai dari TV, sound system, alat karaoke, karena hobi nyanyi waktu itu ya.
Itu saya jualin semua. Itu cuman jual murah sekitar 5 jutaan waktu itu. Jadi duit sisa sekitar 4.800.000 karena beli tiket tilong, uang makan, uang apa segala macam lah kayak gitu. Pakai kapal waktu itu saya. Akhirnya di situ saya bingung, saya telepon mama saya, "Ma, Jeffrey habis dicopet lo, gini segala macam. Mama mau ngirimin duit, cuman bingung mau pakai rekeningnya siapa." Saya juga bingung mau pakai rekening siapa, nggak ada kenal orang, jangan sampai ngirim duit dibilang uangnya nggak masuk kan. Ya udah lama biarin, doain Jeffrey ya, Ma. Mama saya nangis, ngotot mau nyuruh pulang. Alhamdulillah saya coba survive sendiri. Saya jalan kiri kanan, pokoknya jalan aja, nggak tahu tuh Ambon tuh ternyata bekas tempat kerusuhan agama. Saya juga di Ambon sempet waktu itu tidur ketemu sama temen yang dia pernah jadi ABK kapal. "Halo Om, kalau lihat video saya Om ya, alhamdulillah Om pernah usir saya, alhamdulillah." Dia seorang Kristen. Saya kontak beliau waktu itu ke Ambon. Saya kontak beliau. Saya nggak bisa nyalain beliau juga sih. Saya tinggal di rumah beliau. Saya diusir sama beliau karena ini nggak pernah saya ceritain ke siapa-siapa nih. Malu sebetulnya saya diusir orang. Saya ke rumah beliau, saya bilang saya mau cari kerja. Dan saya tidak tahu bahwasannya di Ambon itu adalah pernah konflik masalah agama. Apalagi beliau tahu saya mualaf, waduh. Tapi alhamdulillahnya beliau mau tampung saya di rumah. Karena itulah saya pernah baik sama beliau waktu beliau ke Labuan Bajo sebagai ABK kapal cepat waktu itu. ABK kapal cepat di Labuan Bajo. Kita sempat kontek-kontekan tukar nomor. Saya ke Ambon, saya ketemu beliau. Itu ternyata paman saya ini tahu kalau saya tinggal sama si Om ini. Akhirnya dia telepon ke Om ini ngomong, "Si Jeffrey boleh duit gini bla 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 segala macam berkasus gini." Si Omnya marah sama saya. Itu akhirnya saya diusir. Saya hampir sempat dipukul. Saya cuma bilang, "Om, kita lihat nanti. Kalau Jeffrey sukses di Ambon, berarti itu fitnah-fitnah yang ada bohong. Tapi kalau Jeffrey nggak sukses di Ambon, berarti benar apa yang dikatain sama omnya Jeffrey. Terserah Ale. Ale keluar dari rumah." "Siap Om." Nangis tuh. Sempet tuh punya baju kaos tulisan Labuan Bajo. Ada gambar komodonya. Nah, sempet si Om ini kepingin baju gitu. Udah pas diusir tuh saya buka baju, saya lipat, saya taruh di tempat tidur, saya tulisin surat. "Om, terima kasih banyak." Serius nih, ini nggak bohong. "Om, terima kasih banyak sudah mau nampung Jeffrey selama 3 hari. Terima kasih Om. Nanti kalau Jeffrey sukses, Jeffrey balik lagi jangan diusir ya Om." Jadi udah singkat cerita saya keluar dari situ. Nah disitulah perjalanannya dimulai. Tadi yang saya bilang sampai dicopet. Saya sempat ke penginapan. Penginapannya penginapan rezeki. Orang Ambon yang nonton, cross-check semua, isi di komen kalau saya bohong. Penginapan rezeki. Saya masih ketemu sama pemiliknya masih bantuin saya. Pemiliknya namanya Mas Hendra. Mas Hendra, pemilik penginapan rezeki di Ambon. Pengurusnya lah kayak gitu. Saya kenalnya, ternyata setelah saya lama di Ambon, ternyata dia hobi badminton juga. Saya main, saya baru tahu, ternyata dia pengurusnya gitu. Tapi sempat dia layanin saya, Mas Indra namanya. Alhamdulillah, Mas Indra, dia sempat bantuin saya, sempat kamar tidur saya, 1 hari nggak bisa bayar. Karena dia tahu saya habis di Jambret. Jadi sempat saya 2 malam saya tidur di penginapan rezeki itu. Malam pertama saya masih bayar, malam kedua saya nggak bayar. Karena masih saya cerita sama Mas Indra, oh ya udah. Tapi habis itu malam kedua, saya disuruh keluar. Nah, saya jalan kaki. Nah, dari penginapan rezeki tadi tuh dekat sama Masjid Al-Fatah Ambon tuh dekat. Tinggal jalan kaki, dekat pelabuhan juga. Dekat. Udah, jadi jalan kaki. Masya Allahnya itu ternyata kubah masjidnya, Masjid Raya Ambon itu Al-Fatah, udah pernah saya dapat mimpi. Sebelum saya ke Ambon. Saya memang niat hijrah waktu dari Labuan Bajo, saya cuma belajar sholat tahajud. Karena di buku itu kan dijelaskan sholat tahajud. Om kepingin apa, mau apa tuh ada di tahajud. Di buku kuning tadi tuh. Saya cuma belajar tahajud tok. Saya belum sholat fardu. Belum sholat yang lain, cuma tahajud tok. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah, bantu saya mau hijrah. Saya mau lebih baik. Nah, itu waktu di Labuan Bajo nih, memori sedikit ya, flashback. Itu saya cuma sholat tahajud dan saya, dikasih gambaran sama Allah. Itu kubah masjid tuh. Saya nggak tahu waktu itu. Saya cuma disuruh suaranya di mimpi itu ke timur. Ya, timur kan luas, ada Makassar, ada Papua. Nah, nggak tahu gimana ceritanya saya beli tiket tilong ke Ambon. Oke.
Sampai itu saya lihat kubah, oh ini tempat hijrah saya, berarti ini yang Allah tunjukkan di mimpi. Waktu itu saya sudah yakin, oh ini mimpi. Ini berarti tempat hijrah saya dan saya akan jadi orang di sini. Meskipun saya tidak punya apa-apa. Dan Allah buktikan, Allah angkat derajat saya. Itu sahabat-sahabat saya yang bantu perjuangan saya ini, merinding coy. Sahabat-sahabat saya sampai sekarang masih kontak sama saya. Salah satunya jadi adik ipar saya cuy sekarang. Semua masih hidup. Masih ada semua masih kontak sama saya. Mereka bantuin saya dari nol. Luar biasa, Masya Allah itu. Itu akhlak lagi saya pelajarin, kedua kali saya belajar akhlak. Ketiga. Dari NTT tadi, WK Buba. Kedua sama Pak Haji Rahmat. Yang ketiga sama sahabat-sahabat saya. Saudara-saudara saya di Ambon. Semuanya orang Sulawesi cuy. Asli. Cuman yang ngangkat derajat saya pertama kali adalah Pak Rahmat. PNS dia pegawai. Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Rahmat. Kalau nonton Pak. Masya Allah. Dia yang ngangkat derajat saya pertama kali. Luar biasa. Jadi kalau cerita kayak gini nih, sedih, ya seneng, gimana ya? Campur aduk perasaan. Kita jadi nginget kan, susah-susahnya tidur, bener-bener tidur di teras masjid, yang bener-bener dari berat badan, timbangan tuh 75 kilo, turun bro. 55 kilo, bayangin, celana saya yang longgar masih saya simpen. Besar. Udah, jadi kayak gini sekarang. Sekarang stabil 65-67 kilo. Jadi singkat ceritanya, ya banyak hal yang saya bisa dapat. Saya diangkat derajat oleh si Pak Rahmat tadi. Saya diajak cari kos-kosan waktu itu. Di depan Masjid Raya itu ada satu rumah makan catering. Boleh tanya, ibunya itu orang Madura, orang Jawa, suaminya itu orang Sulawesi. Pak Rahmat itu kenal sama bapaknya, sama ibunya yang punya warung. Dibilangin, Pak, Bu, ini ada nih, cari kerjaan, mualaf. Wah, mau saya, mau sini. Bisanya apa? Ya, masak bisa, Bu. Ah, nggak perlu tukang masak saya. Mau bantu kan? Iya, yaudah. Terus tinggalnya di mana Pak Rahmat? Belum tahu, Bu. Ngaji kos-kosan. Saya punya kos-kosan tuh di belakang. Kadar Allah, akhirnya saya tinggal juga di kos-kosan itu. Kerjanya di bawah. Dari yang tidak pernah makan, cuy, tidur di emperan masjid. Dapat kasur. Tidur di atas kasur nih yang pertama nih, atas kasur. Yang kedua makan tuh 1 kali 24 jam bebas nyendok sendiri. Dari yang nggak makan, cuma minum air. Duit sih 75.000 tok di dompet. Bukan dompet, di saku celana 75.000. Nggak berani makan. Tapi ternyata apa? Kita yakin sama Allah. Cerita lu dongeng, tanyalah lu ke Ambon. Yang bilangin cerita saya dongeng ke Ambon. Silakan cari saya. Tuh rumah makan Warung Munir namanya. Cross check semua Warung Munir. Tanya Jeffrey pernah kerja di situ nggak? Mengangkat-angkat catering. Kita kalau catering itu ada acara kita angkat-angkat meja, angkat piring, atur-atur setting meja seperti itu. Jadi setelah itu saya tinggal di kosis seperti biasa, kerja sekitar setahun, pindah sampai saya masuk di satu perusahaan. Saya nggak perlu sebut namanya. Saya punya jabatan di situ. Semua karena Allah. Semua karena Allah. Tapi itu, ketika saya sudah dapat dunia, Allah memberikan saya posisi, Allah memberikan saya dunia, saya tinggalkan Allah. Saya nggak sholat. Hilang sholat saya, cuy. Hilang. Asli. Nggak sholat. Kos-kosan saya deket Masjid Al-Fatah. Saya nggak pernah sholat. Ini bukan aib. Ini adalah ambil pelajarannya. Nggak pernah sholat. Nggak bohong. Nggak sholat. Asli. Tapi disitulah peran Allah ternyata. Dan disitulah saya belajar bahwasanya ketika cobaan terberat itu datang adalah saat kita punya dunia. Terutama cowok-cowok ya. Kalau cowok-cowok masih muda, punya duit, punya mobil dinas, segala macem, tidak dekat sama Allah. Itu bahaya bro, bahaya. Dan saya tahunya bahaya itu ketika saya ikut taklim. Itu pun iseng. Semua dimulai iseng. Sholat isya, aduh dengar azan nih, isya. Wah iseng lah ke masjid. Wah iseng. Nah, wudu segala macam, jalan ke masjid jalan kaki. Sampai di masjid, selesai itu duduk dengerin kajian. Waktu itu pembahasan temanya azab, cobaan, istidraj.
saya rasa kena tampar. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama saya. Saya belajar yang istidros tadi, kenikmatan dunia, dan kita akan disiksa sesiksa-siksanya di akhirat. Waduh, nauzubillah min zalik. Akhirnya saya putuskan untuk hijrah lagi. Akhirnya saya ngobrol sama waktu itu sahabat saya, sekarang jadi adik ipar saya nih. Ngobrol sama beliau bilang, kamu nggak boleh keluar. Kita umat Islam harus kerja, harus punya penghasilan. Disampaikan ke saya waktu itu. Tapi nggak bisa bang, saya mau keluar. Saya takut kena istidrar, saya takut. Ya kamu sholat. Nggak bisa, lingkungan saya tidak mendukung untuk saya sholat pak. Nggak bisa, saya harus hijrah. Akhirnya beliau telepon kakaknya yang ada di Toli-Toli, tanya butuh orang nggak, segala macam bla 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 bla. Alhamdulillah hijrahlah saya ke Toli-Toli. Jebret, dari Ambon saya ke Surabaya dulu, ketemu orang tua, baru dari Surabaya saya ke Toli-Toli. Di Toli-Toli saya pelajarin Islam. Saya mulai jaga sholat di situ. Belum lama kok saya belajar Islam. Saya mulai mendekatkan diri sama Allah, saya mulai mau terjun untuk membantu Allah. Seperti itu. Alhamdulillah akhirnya jodoh ya. Ternyata saya jatuh cinta sama kakaknya si sahabat saya tadi, Fulan. Udah, saya lamar, saya nikah kemarin, barusan nikah. Agustus 2018 kemarin. Kadar Allahnya lagi, sebulan kemudian dapat gempa. Rumah saya kebetulan di Petobo di Palu. Jaraknya kurang lebih sekitar 2 km. Ya itulah, dinikmatin. Saya nikmatin semua proses yang Allah kasihkan ke saya nikmatin. Saya nggak pernah berprasangka buruk sama Allah, karena Allah tuh ya seperti prasangka hambanya. Antuna semua kalau berprasangka buruk sama Allah, ya Allah akan kasihkan keburukan. Tapi kalau kalian berprasangka baik, insya Allah Allah akan selalu berikan kenikmatan-kenikmatan. Dan jangan lupa bersyukur. Itu jangan lupa bersyukur. Apapun itu, selalu lihat ke bawah terus. Supaya apa? Kita selalu bersyukur. Harus selalu lihat ke bawah. Masih banyak orang lebih susah dari kita, bro. Banyak banget. Tapi jangan lupa untuk selalu berusaha. Jangan selalu menggampangkan, ya Allah, saya mau ini, tapi kita tidak pernah berusaha. Wah, nggak bisa, bro. Jangan. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk selalu tangannya di bawah. Islam selalu mengajarkan umatnya tangannya di atas, yaitu bersedekah. Meskipun kita susah. Belajar. Mulai sekarang. Yang muda, yang tua, siapapun itu. Ayo, peduli sama umat. Lihat sekeliling kita, lihat tetangga kita. Ayo, perhatikan. Prioritaskan yang muslim. Supaya jangan diambil sama orang lain. Ayo, kita rangkul mereka. Kita dekatin mereka. Itu bukan tugas ormas, bro. Bukan tugasnya organisasi-organisasi Islam. Bukan. Tugasnya kita sebagai muslim. Standar itu, paling standar. Lihatlah mereka. Rangkul. Bantuin. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Nggak bisa bantu duit, tenaga nggak bisa, pikiran nggak bisa. Udah doain. Selemah-lemahnya iman. Insya Allah, apapun itu yang kita lakukan, niatkan karena Allah. Saya sampai hari ini, semua karena Allah. Bukan karena diri saya. Saya nggak punya apa-apa, cuy. Saya nggak bisa apa-apa juga. Saya cuma punya keterampilan, apa yang saya bisa lakukan. Saya punya pikiran, saya punya akal. Saya punya mimpi besar. Saya lakukan. Seperti itu. Alhamdulillah, sama keluarga. Enggak sih, baik kok, nggak ada masalah. Alhamdulillah, cuman bapak sih yang agak streng ya. Bapak agak keras. Ya standar lah, basic kita. Yes, nggak diajak bicara segala macam tuh basic lah. Orang tua saya baik kok. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan mereka lebih senang sayang sekarang sih daripada sayang dulu. Alhamdulillah. Berarti Islam, ketika kita belajar Islam harusnya bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Harusnya ya. Jadi jangan sampai orang luar, Islam teroris. Oh enggak, bro. Sorry, bro. Sorry. Islam bukan teroris, coy. Kalau Islam teroris, wah saya nggak masuk Islam. Nggak mungkin. Wah, bohong, cerita bohong. Ya udah, tabayun lu komen situ, ntar saya jawab. Tuh. Jadi nggak usah lah kita mau berspekulasi Islam itu seperti ini, Islam seperti yang Islam pun aja nuduh Islam sesat. Gimana ceritanya?
Kan nggak lucu kan? Ya kalau agama lain bilang Islam teroris apa ya oke nggak ada masalah. Nah ini Islam sendiri. Lu dari lahir bro. Lu lihat yang jenggotan gini lu bilang teroris, wah minta maaf bro. Gue jenggotan cuy. Tapi gue bukan teroris. Gitu. Nah itu cuman kelakar ya. Tapi ya mudah-mudahan sih bisa jadi ini. Kalian bisa belajar lah. Islam yang bener tuh gimana. Nih saya coba nih telepon saya buktikan ya. Kalau saya sama ibu saya nggak bermasalah. Saya coba video call. Bentar. Mudah-mudahan diangkat sama beliau. Mudah-mudahan diangkat. Kalau nggak diangkat ya berarti lagi sibuk. Mama saya tuh bikin kue. Biasanya bikin kue. Gitu. Nggak diangkat kayaknya lagi. Oh angkat. Halo. Ya ma. Halo. Ya lagi apa ma? Wah matiin jaringan tuh. Nah nih saya buktikan nih. Bukan cuma cerita udah baik kamu orang tua, enggak. Nih kita ngobrol lagi nih. Ah ini mama. Halo. Halo ma. Halo, kok dibalik ma? Mana di rumah? Balik. Kebalik kameranya ma? Ya. Belum masih di hotel. Sekarang nggak balik dah. Belum. Ya. Sebentar lagi pulang. Sebentar lagi Jeffrey balik. Apa? Sebentar lagi Jeffrey balik Palu. Iya. Suara apa? Kenapa? Sebentar lagi. Oh jelek sinyalnya. Ya udah. Ya wis. Nyari. Iya. Ya wis. Udah, mau pulang. Mau Iya. pulang. Palu. Mau Iya. ke Palu. Iya, mau ke Palu. Ya. Sekarang. Ya, sebentar lagi tunggu jemputan, mah. Ya. Iya. Ya. Ya wis ya. Oh, jemputan sendiri sama teman. Sama tim, sama teman-teman. Oh. Iya. Nanti sampai Palu, lalu kabarin ya. Iya. Udah sampai kabarin ya. Siap, salah, Bos. Ya. Dadah. Ya. Ah. Ya. Sipit ya bro. Dah. Oke. Nih buktikan. Kita masuk Islam harus bisa lebih dekat, kita harus bisa ngasih akhlak yang baik. Akhirnya orang tua tuh. Orang tua mana sih Lihat. yang nggak kecewa anaknya pindah agama? Orang tua mana sih yang nggak kecewa anaknya pindah agama, bro? Gak mungkin, bohong. Pasti stres, pasti kecewa. Baliklah lu punya anak lu pindah agama. Gimana perasaannya? Gimana mas? Iya kan. Iya kan? Bahwa Islam tuh rahmatan. Ya itu kita tunjukkan bahwa Islam tuh rahmatan lil alamin untuk semua. Saya buktikan, saya bukan cuman teorinya belajarnya seperti ini akhlak ke orang tua. Tapi nggak ada komunikasi sama orang tua ya berarti ada kekeliruan di situ, ada miss tuh, ada yang skip mungkin waktu belajar. Ayo belajar yang benar, ayo. Sekarang pesan-pesan semua. Untuk mualaf ya. Pesan-pesan untuk mualaf ya. Yang baru akan syahadat pun Allah cuma satu, nggak bisa. yakinlah sama Allah. Allah cuma satu, nggak bisa dibagi dua, bagi tiga, bagi empat nggak bisa. Allah ya Udah. Allah Esa. Intinya itu Allah ya Allah Esa. Lu lihatlah butir Pancasila pertama apa sih? Bukan Ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang titit. Tuh. Ya, yang agama lain jangan tersinggung. Pokoknya mualaf. Itu aja sih. Islam. Pokoknya mualaf yang sudah jadi Islam pun, yang sekarang lagi mungkin susah, yang sekarang lagi disiksa, yang sekarang lagi tertekan, yang segala macem lah, Sepertiga malam. minta sama Allah. Sepertiga malam, minta. Punya segalanya. Mintalah sama Allah. Allah yang punya segalanya. Tempel Allah terus. Tempelin terus Allah. Insya Allah Allah akan bantu jalan keluar kalian. Tapi harus yakin. Harus yakin ya kalau doa, yakin bener Allah akan bantu. Harus yakin. Sama seperti itu orang-orang sebelah, orang-orang kafir. Yakin bahwa mereka akan bisa menyesatkan kita umat Islam. Kita juga harus yakin sama Allah bahwa kita tidak akan tersesat. Kita akan selamat. Mereka aja yakin kok. Masa kita semua. Mereka bisa yakin. Masa kita Islam yang jelas-jelas Semuanya detail kita nggak yakin. dijelaskan semuanya detail kita nggak yakin. Mungkin sekian dari saya. Gimana cuy? Mudah-mudahan Ya itu mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa diambil, ada ibro yang bisa diambil. Kalau ada salah-salah kata saya cuma manusia. Kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jal. Saya cuma manusia biasa bro. Ya itu aja sih mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari yang tadi gitu ya, perjalanannya dari bawah gitu ya sampai ke atas gitu. Sungguh-sungguh hebat Mas Jeffrey ini, mantap. Jadi jika kalian nonton video ini silahkan subscribe kalau mau, kalau enggak juga gak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.